Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya memiliki kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah mengaku menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar berita ini dari BBC London Hindi. Oleh karena itu, di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen saat ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Mengapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus menerap sebagai hadiah kemerdekaan dari Jepang dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syarif itu benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggasaan Timur, nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara sudah datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar baik. Kalau begitu, masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita ini dari BBC London Hindi. Kemudian, kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri dan bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan kita dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang sudah kalah telak perang kejinya. Kekuatan kita yang sekecil ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian beritahukan ini? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita di depan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung.
Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang, kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang semagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk mengikuti kami menuju tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Bu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Berikan waktu untuk berkemas. Mari. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasihan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana Bung keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, bagaimana kita akan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkannya sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya ada ide. Saya akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah Bu, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benarkah begitu? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silahkan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar itu. Silahkan pergunakan ruangannya untuk dudukan. Silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Bagaimana cara penandatanganannya sendiri? Menurut saya naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika Serikat menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apa ada mesin ketik di sini? Oh ada, mari ikuti saya. tanah air beta tiada bandingnya di dunia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana, yang penting ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera yang sang pasukan merah putih bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak persiapkan sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Baik, tolong jebatkan bendera ini sebagai tanda keceriaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya akan mengibarkan bendera ini untuk kemerdekaan. Latif, Suhud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk bisa menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.